فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke halaman 55. Qala Imam Ibnu Abi Zamani rahimahullahu taala, masih ada pembahasan masalah keimanan pada takdir. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yang Maha penuh berkah lagi Maha tinggi berfirman, dan Dia adalah pembicara yang paling jujur. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah dan ingatlah, hanya kepunyaan Allah semata penciptaan dan pensyariatan. Ini menurut sebagian tafsir. Telah dibahas masalah ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, menukilkan dari Sufyan bin Uyainah dan lain-lain bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran amrun min amrillah, urusannya Allah Ta'ala. Amr terkadang urusan, amr artinya perintah atau amr artinya syariat. Jelas Quran ada di bagian amr. Kemudian al-khalaq adalah yaitu terkait dengan makhluk. Wawu atau di sini menunjukkan adanya perbedaan antara yang maktuf yaitu yang setelah wawu dengan maktuf alaih yang sebelum wawu. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah semata penciptaan dan pensyariatan. Tatkala didatangkan dengan wawu atau, maka menunjukkan amr dengan khalaq itu lain, walaupun hukumnya sama, yaitu sama-sama milik Allah, haknya Allah. Namun amr dengan khalaq itu lain. Sebagaimana apa? Ja'a Zaidun wa Amr, hukumnya sama. Zaid dan Amr dihukumi dengan apa? Maji, yaitu sama-sama datang. Namun Zaid dengan Amr lain, makanya digabungkan dengan wawu atau. Tatkala Amr dengan khalaq lain, sementara Quran itu min amrillah, berarti Quran memang bukan makhluk. Hanya saja yang diinginkan oleh Imam Ibnu Abi Zamani di sini adalah bahwasanya al-khalaq ini milik Allah, berarti seluruh takdir adalah haknya Allah Ta'ala semata. Kita telah bahas tadi waktu subuh itu bahwasanya di antara iman kepada takdir adalah apa? Tingkatan yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Hanya Allah lah yang mencipta segalanya. Makhluk hanya sekedar merangkai atau merubah suatu komposisi ke komposisi yang lain. Tetapi hakikatnya yang mencipta hanyalah Allah Ta'ala. Makanya Allah sangat tidak rela untuk sifat khususnya itu disaingi oleh makhluk, walaupun hanya dengan cara-cara yang penuh dengan kecacatan. Tapi Allah tidak rela. Allah tidak rela untuk apa? Para makhluk mencoba mencipta makhluk bernyawa, membuat gambar makhluk bernyawa. Nah, Allah Ta'ala mengatakan itu adalah kezaliman yang paling besar dari jenis itu, karena berusaha menyaingi rububiyahnya Allah. Dan ini adalah bagian dari iman kepada takdir. Baik. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan urusan Allah itu adalah suatu ketetapan yang telah ditentukan. Segalanya itu telah ditentukan oleh Allah. Segalanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah mengatur segalanya. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Dia. Wa qala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami
segala sesuatu telah kami ciptakan dengan suatu ketentuan, dengan suatu kadar. Telah dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran. Al-Qadar itu artinya adalah apa? Penentuan dan penetapan. Segalanya telah ditentukan oleh Allah. Wa qala qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang telah Allah tulis untuk kami, tulis dan tetapkan untuk menimpa kami, kebaikan ataupun keburukan. Maka yang seperti ini menyebabkan kita merasa tentram. Kita hanya menjalankan takdir sambil berusaha mencari yang terbaik. Semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, baik itu kemiskinan ataukah kekayaan, apakah itu sakit ataukah sembuh, kesempitan ataukah kelapangan, datangnya anggota keluarga yang baru ataukah kehilangan anak dan seterusnya. Ini semua adalah ujian, dan itu semua bagian dari takdir Allah Ta'ala untuk diuji seberapa kadar kesabaran dan seberapa kadar syukur dan sebagainya. Bagaimana dia ibadah di waktu lapang, bagaimana dia beribadah di waktu susah, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya, dengan jantungnya. Sesuatu yang menjadi milik kita saja, kita tidak mampu untuk dengan sewenang-wenang mengendalikan isi hati. Tidak mampu kita. Tapi Allah lah yang mengatur segalanya. Kita tidak mampu untuk menjamin hati kita senantiasa istiqomah. Kita tidak mampu. Maka senantiasa mohon kepada Allah agar hati kita dikokohkan di atas kebenaran, di atas agama yang benar. Wa qala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ketetapan kalimat Rabbmu itu akan menimpa mereka, yaitu kalimatul azab, maka mereka tidak mau beriman. Walau ja'ahum kullu ayat, walaupun semua ayat, setiap ayat datang pada mereka, tetap mereka tidak akan mau beriman. Walaupun bayinahnya jelas, mereka tidak mau beriman karena Allah telah menakdirkan, menetapkan mereka akan terkena azab. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan memberikan kepada setiap jiwa, kepada setiap orang hidayah untuknya. Menunjukkan ini pengaturan Allah. Kenapa ada yang dapat hidayah, kenapa ada yang tidak memperoleh hidayah itu. Ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala, dan segalanya telah diletakkan tepat pada tempatnya. Wa in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil. Apabila engkau bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka tadinya apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia sesatkan. Yaitu keputusannya bukan di tangan Nabi, bukan sesuai dengan hasrat Nabi, tapi keputusannya ada di tangan Allah, takdir di tangan Allah. Tugas Nabi hanyalah apa? Berdakwah, menyampaikan, berusaha memberikan bimbingan. Dan boleh jadi yang dibimbing orang ini ternyata yang mendapat hidayah orang di sampingnya misalkan, atau yang mendapat hidayah malah anak-anaknya. Yang penting tugas Nabi adalah menyampaikan kebenaran. Mithlu hadza fil Qur'an katsir. Yang seperti ini di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang bicara masalah takdir, dan dijabarkan dengan jumlah ayat yang banyak sekali oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Syifa'ul Ghalil. Masalah takdir Allah Ta'ala, dalil-dalilnya sangat banyak dalam Quran. Tapi bukan menjadi dalil untuk kita pasrah kepada takdir.
Kita tidak tahu takdir kita apa. Kita diwajibkan berusaha mencari hidayah, mencari kebaikan, mencari keselamatan. Sebagaimana kita tidak tahu apakah ditakdirkan kita ini akan kenyang atau lapar, tetapi kita diwajibkan berusaha untuk makan, berusaha untuk minum dan sebagainya. Wa haddatsani Ahmad bin Muttarrif an Ubaidillah bin Yahya an abihi an Malik an Ziyad bin Sa'ad an Amr bin Muslim an Tawus al-Yamani annahu qala adraktu nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendapati sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadinya adalah dengan takdir. Qala Tawus wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul. Dan saya mendengar Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu dari sahabat Nabi menukilkan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lafaznya? Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadinya adalah dengan takdir. Hatta ajzi wal kais. Sampai bahkan masalah ajz wal kais, yaitu ini terkait dengan apa? Kemampuan seorang suami untuk menggauli istrinya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Misalkan ada yang lemah, ada yang kuat. Ini pun semuanya dengan takdir. Tapi kewajiban orang untuk berusaha membahagiakan suami, atau sebaliknya suami berusaha membahagiakan istri, mengobati kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi dengan jiwanya beriman pada takdir. Awil kaisi wal ajz, atau sebaliknya lafaz Nabi itu. Asal hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah anna al-imana ikhlasun lillahi bil qulub. Dan termasuk dari ucapan atau pendapat ahli sunnah adalah bahwasanya keimanan itu berupa keikhlasan untuk Allah dengan hati, yaitu hatinya ikhlas lillahi ta'ala. Karena setiap orang akan mengalami kerugian nanti di hari kiamat kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan apa? Dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim, hati yang memang ikhlas untuk Allah Ta'ala, tunduk patuh dan bergantung serta cinta hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Ini pertama, amalan hati. Yang kedua, wa syahadatun bil alsinah, persaksian dengan lisan. Lisannya mengakui tentang Allah, tentang wujudnya Dia, rububiyah Dia, uluhiyah Dia, dan nama dan sifatnya. Wa amalun bil jawari. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Intinya iman itu berupa qaulun wa amal, berupa ucapan dan amalan hati dan amalan lisan. Ala niyatin hasanah, berdasarkan niat yang baik, bukan untuk mencari keduniaan dengan segala bentuknya. Dan tujuannya adalah untuk berkhidmat kepada Allah. Wa isabati sunnah, dan ketepatan dengan sunnah, yaitu tepat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat hasanah terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Sementara mengikuti sunnah ini terkait dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Ibadah tidak sesuka hatinya, tetapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca faedah di dalam catatan kaki. Qala Imam Al-Humaydi rahimahullah. Humaydi beliau yang disebutkan dalam hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu. Beliau adalah Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair Al-Humaydi Al-Qurashi. Beliau asbatul nasri Sufyan ibnu Uyainah. Jadi beliau teman apa istilahnya? Teman seperguruan dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Abdullah siapa namanya itu? Ali ibnu Abdullah Al-Madini, ibnu Al-Madini. Nah, ini murid terbaiknya Sufyan bin Uyainah Al-Humaydi. Apa kata beliau setelah menyebutkan beberapa prinsip Ahlus Sunnah? Wa anna imana qaulun wa amal.
dan bahwasanya keimanan adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi amal, ucapan tidak bermanfaat kecuali dengan amalan. Ya, bukan hanya teori, tapi wajib dipraktekkan. Bukan hanya omong kosong, tetapi wajib dibuktikan. Wala qaulun wa amalun illa biniyah, tidak bermanfaat juga ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun biniyatin illa bisunnah, ucapan dan amalan sekalipun dengan niat itu juga tidak bermanfaat kecuali dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tertolak. Selesai dari usul sunnah punya Imam Al-Humaydi. Baik, faedah yang berikutnya isinya hampir sama. Kembali masuk ke halaman 57. Qala azza wa jalla, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, hanyalah kaum mukminin itu orang-orang yang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak merasa bimbang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar-benar jujur. Innama ini adalah apa? Min adawatil hasr, pembatasan. Kaum mukminin hanyalah yang seperti itu. Mukmin yang mana? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu al-mu'minun al-kummal, mukmin yang sempurna. Jadi ayat ini bicara masalah kesempurnaan iman, bukan masalah aslul iman. Mukmin yang sempurna adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dengan segala konsekuensinya. Iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Iman kepada Rasul juga mengandungi 4 perkara. Apa itu? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, membenarkan berita, dan mengikuti sunnah. Inilah keimanan kepada Rasulullah. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak merasa goncang. Al-irtiyab ini disebabkan karena syak. Sebagaimana apa? Sebagaimana Tumaninah itu disebabkan karena al-yakin. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam Al-Fawaid. Bagaimana agar tidak goncang? Agar kita tidak mengalami kegoncangan iman, kebimbangan, maka hendaknya kita meraih level yang namanya apa? Yaitu tidak syak, tidak merasa ragu. Bagaimana agar tidak merasa ragu? Maka penuhilah kebalikannya. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah yaitu al-yakin. Bagaimana agar kita mendapatkan keyakinan? Perlu belajar. Bukan hanya seperti orang awam yakin Allah ada, tapi kenapa? Sekedar ketika masa-masa kurang duit atau terlilit hutang atau tertimpa kelaparan, kemudian diiming-imingi dengan apa? Dengan 1 kotak Indomie dengan duit 1 juta, tapi mengambil di gereja atau iman hilang. Menunjukkan apa? Dia keimanannya penuh dengan kegoncangan karena tidak didasari oleh keyakinan. Kenapa tidak ada keyakinan? Ya karena dia tidak belajar baik-baik. Kalau ditanya yakin, tapi prakteknya hatinya tidak punya keyakinan. Masih takut kepada Nyi Roro Kidul, kalau yang di Jogja di selatan itu. Atau takut kepada, atau nggak tahu, masing-masing tempat biasanya ada hantu-hantu atau jin-jin yang ditakuti. Gimana masih takut? Sementara Allah Ta'ala mengatakan, Innamal dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah yang demikian itu adalah para setan. Adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan banyaknya teman-teman dia. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Menunjukkan dia tidak memiliki keyakinan. Jadi, kenapa tidak memiliki keyakinan? Karena tidak memiliki ilmu yang cukup. Karena keyakinan
itu memiliki 3 level. Level paling rendah apa? Ilmu yakin. Nah, kalau ilmu tidak cukup, gimana dia memiliki keyakinan? Berarti memang harus belajar baik-baik sehingga mencapai keyakinan, sehingga apa? Jiwa jadi tentram dan tidak goncang. Bukan berarti yang seperti ini yang tidak memenuhi ayat ini berarti dia kafir. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini bicara tentang mukmin yang sempurna. Ada juga mukmin yang levelnya sangat rendah, yang mudah untuk digoncangkan, tetapi tetap dikatakan dia adalah dari kalangan kaum mukminin, tapi tidak yang sempurna, tidak yang sempurna. Jadi syaratnya di sini keimanan sempurna adalah apa? Memenuhi syarat-syarat keimanan ditambah dengan tidak goncang keimanannya itu, berarti penuh dengan keyakinan. Kemudian ditambah lagi rela berkorban untuk Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, mencurahkan kerja keras dengan harta benda dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ini juga diingatkan, di jalan Allah, bukan di jalan partai ini, partai itu, atau organisasi ini atau organisasi itu, atau bukan untuk mengkultuskan diri sendiri agar orang-orang mengagungkan dia. Tidak, semuanya dikorbankan untuk Allah. Barulah Allah mengatakan di sini, barulah dia akan mendapatkan apa yang Allah sebutkan di sini, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur. As-shadiqun sebagai khabar. Khabarnya asalnya adalah apa? Nakirah, namun dibuat ma'rifah, memberikan kaidah apa? Al-hasr, yaitu kejujuran yang hakiki yang paling sempurna hanyalah di sini, yang memenuhi syarat-syarat tadi. Hum sebagai apa di sini? Boleh jadi sebagai dhamir fasl, memisahkan antara mubtada dan khabarnya agar tidak disangka as-shadiqun sebagai badal dari ulaika, atau hum sebagai mubtada tsani, as-shadiqun sebagai apa? Khabar untuk mubtada tsani. Humus shadiqun ini boleh jadi adalah sebagai jumlah fi mahalli raf'in khabar ulaika. Wa qala inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka. Baknya ini adalah ba'u ta'wid, dengan ganti apa? Mereka akan mendapatkan surga. Kita memberikan apa yang sebenarnya ini miliknya Allah juga, tapi kalau Allah Maha baik, Allah tetap membeli dari kita, padahal kita milik Dia. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Tapi tetap Allah membeli sesuatu yang sebenarnya itu milik Dia sendiri. Memang Dia Maha dermawan. Setelah itu kita diberi yang lebih baik lagi, yaitu surga. Tapi apa? Jual belinya itu ada konsekuensinya. Yuqatiluna fi sabilillah. Karena kita adalah milik Allah, maka kita serahkan harta benda dan jiwa kita untuk apa? Berperang di jalan Allah. Kalau memang sudah ada perang, kalau tidak ada perang ya jangan malah apa? Cari-cari perang, membuat kekacauan di pasar-pasar, membunuh aparat negara. Ini khawarij. Tetapi siap untuk berjihad sesuai dengan bidang jihadnya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh orang kafir, membunuh musuh-musuh Allah. Bukti cinta adalah apa? Mencintai zat, mencintai orang yang dia cintai dan membenci orang yang dia benci, yang dibenci oleh Allah. Bukan malah mengaku beriman tetapi malah masih setia dengan musuh-musuh Allah. Wa yuqtalun, dan boleh jadi sebagian mereka juga ada yang terbunuh, memang siap mengorbankan segalanya untuk Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, sebagai janji yang pasti akan Allah Ta'ala tunaikan. Allah mewajibkan dirinya untuk merealisasikan janji tadi, dan itu sesuatu yang tidak dimansuhkan. Ada di dalam kitab-kitab yang paling agung, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Ini adalah apa? Soal ingkari bermakna nafi, yaitu la aufa bi ahdihi minallah. Tidak ada yang lebih menunaikan perjanjiannya daripada Allah. Apa sisi pendalilannya? Yaitu keimanan itu memang
Wajib di dalamnya ada amalan. Ini ayat-ayat ini bicara masalah amalan terkait dengan al-mu'minin. Jadi memang amalan itu bagian dari iman. Summa wasafahum bi a'malihim. Kemudian Allah mensifati mereka dengan amalan-amalan mereka. Faqala at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Tokoh-tokoh sufi yang mengatakan taubat ini adalah yaitu posisi pertama orang yang hendak menempuh tarikat, dan ini telah dibantah oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Shalihin. Bahkan taubat itu ada di level pertama, ada di level pertengahan, dan bahkan di level terakhir. Setiap saat para hamba Allah sangat memerlukan yang namanya taubat, karena kekurangan akan senantiasa ada. Jadi, maka taubat bukan hanya di awal tarikat, awal perjalanan, bukan awal suluk, tapi senantiasa akan menyertai kita. Wajib untuk senantiasa bertobat. Selesai sholat banyak istighfar. Di akhir malam pada waktu selesai qiyamul lail juga apa? Melakukan istighfar di waktu sahur. Selesai dari manasik haji juga banyak beristighfar dan seterusnya. Juga yang kedua, al-abidun, rajin ibadah. Tidak seperti orang-orang sufi yang mengklaim ini hanya urusan ahli syariat. Kalau sudah mencapai ahli makrifat, tak perlu ibadah. Kalau naik lagi mencapai tingkatan jadi apa? Ahli hakikat, bahkan sayalah Tuhan. Na'udzubillah. Baik nabi para nabi saja mereka terus beribadah. Demikian pula orang-orang terbaik dari masing-masing pengikut nabi, mereka rajin ibadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji. Ini sebagian dari pola zikir. Jelas zikir itu banyak. Intinya mereka senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sampai mengatakan wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar nilainya, dan Allah tahu apa yang kalian perbuat. Jadi wajib untuk banyak-banyak berzikir agar kita beruntung, baik tatkala kita sedang berniaga ataupun tatkala kita sedang berjihad. Terus disuruh untuk banyak berzikir. As-saihun, banyak mufassirin memasukkan yaitu apa? Berpuasa. Yang lain mengatakan as-saihun adalah orang-orang yang pergi keluar untuk berjihad di jalan Allah. Semuanya mungkin. Ar-rafi'un as-sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini isyarat tentang apa? Banyaknya sholat mereka. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan agar manusia melakukan perkara yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Allah memerintahkan untuk apa? Kita menyembahnya dengan tauhid dan ittiba. Dan Allah melarang kita menyembahnya dengan apa? Syirik wal ibtidah. Sebagaimana dibahas oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Maka jangan melampaui batasan, sebagaimana kita dilarang untuk berkurang-kurang. Dan ini perlu ilmu agar kita tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada kaum mukminin. Ini salah satu jenis ibadah, memasukkan kegembiraan ke jiwa kaum mukminin. Dalil-dalil banyak masalah menyampaikan kabar gembira. Intinya apa? Keimanan itu konsekuensinya dan kandungannya adalah amalan. Wa qala fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Kemudian apabila mereka mau bertaubat, taubat dari kesyirikan dan kekufuran, mau masuk Islam, dan mereka menegakkan sholat, dan juga mereka menunaikan zakat, maka bebaskan jalan mereka, yaitu mereka adalah kaum muslimin. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Mereka punya hak seperti hak kalian, dan mereka memiliki kewajiban seperti kewajiban kalian. Jadi syarat sah keislaman di antaranya apa? Yaitu menegakkan sholat. Adapun kalau zakat, maka yang rajih adalah ini bukan syarat sah keimanan, tetapi orang yang tidak berzakat padahal dia mampu, pemerintah berhak untuk memerangi orang itu. Jadi jalannya tidak dibebaskan. Tapi tidak dikatakan orang itu kafir, cuma jalannya tidak dibebaskan. Wa qala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah lah ucapan yang baik itu naik dan amal soleh itu yang mengangkatnya. Telah kita lewati
pembahasan tentang itu. Ucapan tidak akan naik kecuali apabila diangkat oleh amal soleh. Sekedar teori tidak ada gunanya apabila tidak dibuktikan. Baik. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa imanu billah huwa bil lisani wal qalbi wa tasdiqi dzalikal amal. Ya tahu ini apakah pengharokatan yang disebutkan di sini semuanya sudah tepat? Dan keimanan kepada Allah adalah keimanan dengan lisan, yaitu bersyahadat dan sebagainya, itu amalan-amalan tidak. Dan juga dengan hati, amalan hati terkait rasa takut, rasa cinta, harapan, benci dan semacam itu. Alam, ataukah sebenarnya di sini koma bil qalbi koma, kemudian wa tasdiqu dzalika al amal, pembenaran dari itu semua adalah amalannya. Makanya munafik dikatakan munafik karena apa? Amalannya menyelisihi apa yang ada di dalam hati dan lisan mereka. Bolehnya ini pengharokatan dari sananya keliru ya. Ada yang keliru. Wajar namanya kerja manusia. Fal qawlu wal amal qarinani la yaqumu ahaduhuma illa bi sahibih. Maka ucapan dan amalan itu adalah rekan seiring. Yang satu tidak akan berdiri dengan tegak kecuali dengan temannya. Kita baca faedah di dalam catatan kaki. Qala Imam Husain Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud Al-Farad Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah, ittafaqati sahabatu wa tabi'una faman ba'dahum. Para sahabat dan tabi'in, kemudian yang setelah mereka min ulama sunnah, dari kalangan ulama sunnah, telah bersepakat anna a'mala minal iman, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Wa qalu, mereka juga mengatakan innal imana qaulun wa amalun wa aqidah. Sesungguhnya amalan itu, sesungguhnya iman itu adalah berupa ucapan, amalan dan keyakinan. Selesai dari Syarhus Sunnah. Baik, catatan kaki yang bawah tinggal dibaca sendiri insyaallah. Kita baca yang di atas. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah innal imana darajat. Dan termasuk dari ucapan ahlu sunnah adalah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, wa manazil, dan ada lapisan-lapisan atau apa istilahnya, peringkat-peringkatnya, ada manzilah-manzilah. Yang baru masuk Islam mungkin manzilahnya ya manzilah seorang muslim. Setelah sekian lama belajar dan beramal, maka naik levelnya menjadi manzilah mukmin. Nanti naik lagi menjadi manzilah apa? Muhsin. Sampai apa? Level al-ihsan. Iman bertingkat-tingkat. Ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman pelaku dosa besar itu sama dengan iman Jibril dan Mikail. Na'udzubillah. Wa yazidu wa yanqus. Iman mungkin bertambah dan mungkin pula berkurang. Dan itu mungkin kita bisa kita rasakan kalau Ramadan, wah semangat baca Quran, semangat sholat, semangat sedekah. Tapi setelah di luar Ramadan banyak yang kemudian apa? Meninggalkan Qur'annya, meninggalkan ibadah ini dan itu. Kita merasakan sendiri itu. Maka memang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Walau la dzalik lastawa fihi nas. Seandainya bukan karena ini, niscaya manusia itu levelnya semuanya sama. Tatkala manusia itu kita sendiri tahu mereka bertingkat-tingkat, manusia saja tidak rela untuk disamakan antara orang yang rajin belajar dan yang tidak rajin belajar, antara orang yang suka merampok dengan orang yang suka beribadah, jelas tidak disamakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Iman memang bertingkat-tingkat. Kita baca catatan kaki yang ke-51 itu, ba'da ma'rifatina annal a'mala minal iman. Setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu bagian dari iman, alimna annal iman yatafadhal. Tahulah kita bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang kurang utama, ada yang lebih utama. Keimanan sendiri begitu kan, cabang iman sendiri bertingkat-tingkat. Pelakunya juga demikian. Bitafadhulil a'mal, sesuai dengan perbedaan tingkatan amalan. Sawa'un kanatil a'malu qalbiyatan aw qauliyatan aw jarihiyah. Sama saja amalan tadi berupa amalan hati ataukah amalan lisan ataupun amalan anggota badan. Jelas lain antara sekedar apa?
berzikir di rumah dengan apa? Sholat 5 waktu di masjid berjamaah untuk laki-laki, jelas itu sendiri pahalanya lain-lain. Qala Allah jalla dzikruh wa likulli darajatun mimma amilu. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat berdasarkan disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Wa yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan agar Allah memberikan dengan sempurna hasil amalan mereka dalam keadaan mereka tidak dizalimi, tidak dianiaya, tidak dirugikan. Masing-masing orang pahalanya lain-lain bisa jadi. Kenapa? Ya amalannya lain-lain. Berarti memang iman sendiri bertingkat-tingkat. Wa qala rabbuna azza wa jalla wa likulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat-derajat disebabkan dari apa yang mereka amalkan, dan Rabbmu sama sekali tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Tafsirnya makruf tentang ini hampir sama isinya. Kita kembali ke atas, kata Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa lam yakun lis-sabiti fadlun 'alal masbuk. Dan seandainya iman tidak bertingkat-tingkat, niscaya orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan apa? Para sahabat itu, dari kalangan Muhajirin wal Ansar, niscaya mereka tidak memiliki kelebihan di atas orang-orang yang mereka dahului. Padahal Allah sudah menyatakan tidak sama antara orang yang masuk Islam dan beriman dan menolong Nabi, berinfak sebelum Fathu Hudaibiyah dengan yang setelah Fathu Hudaibiyah. Memang tidak sama. Kita baca catatan kaki yang ke-52 itu. Qala ta'ala was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang terdahulu, ini ada beberapa i'rab. I'rab pertama, as-sabiqun sebagai mubtada, as-sabiqun yang kedua sebagai khabar. Orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, maka mereka itulah yang pertama-tama akan mendapatkan surga atau mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian diberi bayan yaitu sebagai badalnya. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. I'rab yang kedua, as-sabiqun sebagai mubtada, sabiqun kedua itu sebagai apa? Sebagai badal. Kemudian ulaika sebagai khabarnya. Oh iya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa inna murada bis-sabiqin humul mubadiruna ila fi'il khairat. Maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang yang terdahulu adalah orang yang mubadirun, yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan kama umiru, sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Kama qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bergegaslah kalian, musara'ah yaitu berarti apa? Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang sifatnya apa? Ardhuhas samawati wal ard, luasnya bagaikan langit dan bumi. Wa qala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian, lakukan musabaqah menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Faman sabaqa ila hadhihi dunya wa sabaqa fil khair, maka barang siapa bersegera menuju kepada perkara tadi, pengampunan dan surga, tatkala dia masih di dunia dan bersegera menuju kepada kebaikan, karena fil akhirati minas sabiqina ila karamah, maka nanti di akhirat dia termasuk orang yang bersegera untuk meraih kemuliaan. Fa inna jazaa'a min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan sesuai dengan jenis amalan. Yang lambat ya mendapatkan kelambatan, yang cepat memang mendapatkan kelajuan. Wa lihadza qala ta'ala ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan fi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang didekatkan? Yang as-sabiqun. Jadi tidak semua mukminin mendapatkan itu. Ya, mukminin ada bertingkat-tingkat. Ada yang al-muqarrabun, ada juga apa? Ashabul yamin. Mereka sendiri bertingkat-tingkat. Baik.
Kemudian pembahasan berikutnya ayat yang telah Ana isyaratkan tadi. Kita masuk ke halaman 61. Wa bi rahmatillahi wa bi tamamil iman yadkhulul mu'minuna jannah. Dan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, juga dengan sebab lengkapnya keimanan, kaum mukminin masuk ke dalam surga. Menunjukkan apa? Memang harus beramal. Bukan hanya sekadar mengatakan saya beriman kemudian berangan-angan, bukan. Memang harus ada usaha. Dan Allah tahu siapa yang layak mendapatkan rahmat dan karunia-Nya dari orang-orang yang berusaha tadi. Kita baca catatan kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yudkhila ahadan amaluhu jannah. Tidak akan seseorang itu dimasukkan oleh amalannya ke dalam surga. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib memberikan pahala surga kepada orang yang beramal soleh, sebagaimana Allah juga wajib menyiksa dengan neraka bagi orang yang berbuat kemaksiatan. Yang betul ini bukan kewajiban, tetapi ini adalah bagian dari kehendak Allah untuk merahmati ahlul khairat masuk ke dalam surga, atau menegakkan keadilan untuk orang yang berbuat kemaksiatan sehingga masuk neraka, atau Allah mengampuni, itu terserah Allah. Intinya kita masuk surga bukan semata-mata karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Qalu wala anta ya Rasulullah, Anda pun demikianlah ya Rasulullah, yaitu amalan Anda yang sehebat itu sampai kaki beliau berdarah-darah terkadang waktu qiyamul lail. Anda pun ternyata tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalan Anda. Qala wala ana. Memang tidak demikian, saya juga tidak demikian. Sekarang saking besarnya hak Allah atas kita, ternyata amalan Nabi pun tidak cukup menurut Nabi sendiri untuk memasukkan ke dalam surga. Tapi amalan menjadi sebab seseorang itu layak dirahmati Allah, layak mendapatkan karunia-Nya. Dan dengan amalan maka seseorang setelah di dalam surga dia bertingkat-tingkat levelnya itu. Dengan sebab amalan, bukan karena amalan itu sendiri sebagai yang memasukkan ke dalam surga, tapi sekedar salah satu dari sebab. Illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmah, kecuali atau illa di sini hanya saja Allah meliputi saya dengan karunia dan rahmat. Fasaddidu wa qaribu, maka luruslah kalian. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, luruslah yaitu apa? Kalian wajib tepat di atas Shiratal Mustaqim. Tapi tidak mampu kita senantiasa demikian. Kita manusia, jatuh bangun, banyak kekurangan dan kelemahan. Maka ada jalan kedua, wa qaribu, yaitu muqarabatus sirat, mendekat kepada sirat, jangan jauh-jauh. Kita tidak mampu istiqomah kecuali dengan rahmat Allah, tapi jangan jauh-jauh dari Shiratal Mustaqim. Baik. Wala yatamanna yanna ahadukumul maut. Dan jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian semata-mata karena adanya bencana yang menimpa dirinya. Imma muhsina, karena boleh jadi selama dia masih hidup dia berbuat ihsan. Fala Allahu ayyazdada khaira, maka boleh jadi dia akan bertambah baik lagi, sehingga menjadi sebab masuk surga, sebab mendapatkan rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Wa imma musian, atau boleh jadi dia adalah orang yang berbuat buruk, tapi karena masih hidup, fala Allahu ayyastaqib, maka boleh jadi setelah itu dia bertaubat. Yastaqib yaitu mengoreksi diri sendiri, mengkritik, memeriksa diri sendiri. Jadi, tatkala Allah masih membukakan kesempatan dengan kehidupan, jangan malah kita yang menutupnya dengan bunuh diri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kembali ke atas. Wa bi ziyadati fihi yatafadhaluna fid darajat. Dan dengan adanya tambahan di dalam keimanan tadilah, mereka itu bertingkat-tingkat di dalam derajatnya. Jelas derajat Nabi lain dengan derajat orang yang di bawah Nabi. Nabi sendiri bertingkat-tingkat. Jelas para Rasul lebih tinggi. Rasul sendiri bertingkat-tingkat. Tilka rusul qawwana ba'dhum 'ala ba'd. Para Rasul itu kami lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya, para Rasul sendiri bertingkat-tingkat.
Jadi memang manusia itu tidak sama. Tapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di dalam akhirat, bukan untuk apa? Untuk di dunia ya. Tidak seperti tuduhan para pengikut hawa nafsu yang di Malaysia. Ini orang-orang yang suka khilaf, tujuannya adalah untuk mendapatkan derajat siapa yang paling salafi. Salah. Bukan itu sama sekali, itu niat yang buruk. Kita diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar walaupun kita sendiri penuh kekurangan. Sama-sama semua mengajak untuk mengoreksi, saling memperbaiki. Bukan mengklaim diri sudah paling salafi, paling hebat, bukan demikian. Tapi semuanya siap untuk dikoreksi dan diperbaiki. Baik. Adapun perlombaan menjadi yang terbaik itu untuk apa? Di akhiratnya, bukan di dunianya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan sungguh akhirat itu lebih besar lagi derajat-derajatnya. Ya, derajat untuk yang Allah sediakan. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang jihad saja apa? Ada 100 derajat. Jarak antar derajat bagaikan langit dan bumi. Betul-betul akhirat memang derajat yang lebih tinggi. Kita berlomba-lomba untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wa akbaru tafdila, dan lebih besar lagi pengutamaannya. Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir, dan yang seperti ini di dalam Al-Qur'an itu banyak, menunjukkan manusia memang bertingkat-tingkat keimanannya, sehingga derajat pun juga berlainan. Bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah wa ahlus sunnati la yahjubuna istighfara an ahadin min ahli qiblah. Ahli sunnah tidak menghalangi istighfar dari seorang pun dari ahli kiblat, dari orang yang sholat ke arah Ka'bah, yaitu keumuman muslimin. Tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita istighfar untuk orang tadi. Selama dia masih muslim, doakan pengampunan. Sebagaimana kita sendiri sangat memerlukan doa pengampunan agar diampuni oleh Allah. Wala yarawna an tutrakas sholatu ala man mata minhum. Dan Ahlus Sunnah tidak berpendapat untuk sholat itu ditinggalkan. Sholat apa ini? Sholat jenazah atas orang yang mati dari muslimin. Tetapi apa? Tapi kalau dia mubtadi'ah, maka orang-orang yang memiliki kelebihan atau keutamaan memang dia dianjurkan untuk jangan menyolati orang tadi. Tapi tetap wajib ada yang menyolati, ini fardu kifayah. Tidak betul-betul semuanya meninggalkan dia dalam masalah apa? Sholat jenazah selama dia masih muslim. Kebid'ahannya bid'ah mufassiqah, tidak sampai mukafirah. Baik. Kita tidak menyolati dia, tapi tetap ada yang menyolati, mungkin anaknya atau anggota kerabat yang lain atau siapa. Baik, karena dia masih muslim. Wa in kana min ahli al-israfi ala nafsih, walaupun dia termasuk orang yang suka berlebihan terhadap dirinya sendiri, sampai apa? Masuk ke dalam dosa-dosa, menjerumuskan dirinya melampaui batasan Allah sehingga terjerumus ke dalam kubangan dosa. Kita baca catatan kaki, inna sahibaka kabiratin muslim. Sesungguhnya pelaku dosa besar itu masih muslim. Ini kita bicara tentang orang yang sudah bersyahadat, ya, bukan Yahudi Nasara yang kita bahas sekarang. Wa man mata al Islam yang bagi lana an nad'u lahu bir rahmati wal maghfirah. Dan orang yang mati di atas Islam, kita harus mendoakan untuknya berupa rahmat dan pengampunan. Harus, yaitu yang bagi, bukan berarti jadi fardu ain, bukan demikian. Wa la naj'alahu bi manzilatil murtadin. Dan kita tidak boleh menjadikan dia bagaikan posisi orang yang murtad. Bal huwa muslimun asin. Namun dia adalah muslim yang pendurhaka. Ini istilah mudahnya, asin pendurhaka, muslim pelaku maksiat. Wa amruhu ila Allah. Urusan dia diserahkan pada Allah. Insya'a adzab. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa dia. Wa insya'a afaan. Jika Allah menginginkan, Allah mungkin pula untuk memaafkan dia. Intinya terserah Allah. Masih mungkin untuk dia diampuni, sebagaimana mungkin juga dia disiksa. Terserah Allah Ta'ala. Apa yang Allah inginkan pasti terlaksana. Summa ma'aluhu ilal jannah. Kemudian kesudahannya adalah ke surga, karena dia masih muslim. Bi fadlillahi wa rahmatih. Dengan
karunia Allah dan rahmatnya. Kenapa? Libaqai asli imanih, karena asal keimanan dia masih ada. Allah Ta'ala wa akharuna tarabu bidzunubihim, dan ada golongan yang lain mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah, mereka mencampurkan amal yang soleh dengan amal yang lain yang berupa keburukan. Asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah memberikan taubat untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia itu dipersekutukan. Ini bagi orang yang tidak mau bertobat, maka tidak akan diampuni. Tapi bagi barang siapa setelah itu dia bertobat dari kesyirikan, walaupun Yahudi, walaupun Nasara, kalau dia bertobat, dia masuk Islam, ya jelas Allah memang Maha mengampuni dosa. Orang mau masuk Islam diterima. Baik, maka kita tidak berani menjamin orang yang sekarang Nasrani pasti dia akan masuk neraka. Berapa banyak orang yang dahulunya musyrikun kemudian masuk Islam lalu jadi sahabat. Kita tidak berani. Tetapi kita mengatakan hukum umum, barang siapa mati di atas kekafiran, ya memang dia adalah penghuni neraka yang kekal. Kita tidak tahu matinya seseorang seperti apa. Baik. Tapi kalau jelas matinya di atas pengagungan pada salib, ya kita hukumi secara zahir memang dia adalah orang Kristen, dan orang Kristen adalah kafir. Orang kafir kekal dalam neraka. Misalkan, atau agama-agama yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan. Dun dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dun bukan artinya siwa di sini, tapi dun artinya aduan, dosa yang lebih ringan dari kesyirikan. Bukan siwa, bukan mengampuni dosa yang selain syirik, karena ada dosa selain syirik yang setara dengan syirik. Seperti apa? Menginjak Quran misalkan, atau murtad, tidak mengakui Tuhan siapapun juga, seperti orang-orang komunis. Dari satu sisi tidak dikatakan musyrik, tapi dia kafir, kufran akbar. Ini setara dengan kesyirikan. Baik. Maka yang seperti ini juga tidak diampuni, karena ini kufur akbar. Kufur akbar bukan hanya berupa syirik akbar, banyak jenis dan bentuknya. Tapi dun artinya adalah aduan. Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan bagi orang yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad istara isman 'azima. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang sangat besar. Baik. Ada pembahasan apakah setiap musyrik itu kafir dan setiap kafir itu musyrik? Yang betul adalah pendapat jumhur, ya, setiap musyrik itu kafir. Karena apa? Ya, kufur akbar. Dan juga apa? Setiap kafir itu pasti musyrik, walaupun dia tidak mengakui Tuhan manapun. Dari suatu sisi pasti dia adalah seorang musyrik, karena dia menyembah paling tidak dua Tuhan, menyembah hawa nafsunya dan menyembah setan. Tapi secara umum, sesuatu yang tidak berupa kesyirikan kita katakan bahwasanya ini adalah kufur akbar. Kalau memang kufur akbar, walaupun bukan berupa syirik. Seperti tadi menginjak Quran, tidak langsung dikatakan ini syirik akbar, tapi kufur akbar. Jadi ada banyak kufur akbar, bukan hanya berupa kesyirikan. Ada yang lain seperti apa? Mencaci maki Allah, atau mencaci maki Nabi Muhammad, atau menamakan anjingnya dengan Muhammad. Alhamdulillah. Dan itu dibahas oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadzair. Jadi kufur akbar bukan hanya berupa syirik akbar, bentuknya banyak sekali. Dan ini tidak diampuni kalau orangnya tidak bertobat. Yang mungkin diampuni yang lebih ringan. Bukan yang selain syirik akbar, tapi yang lebih ringan dari syirik akbar. Kita kembali ke atas. Wa qala azza wa jalla li nabiyhi alaihi salatu wassalam, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah pengampunan untuk dosamu sendiri, juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Ini umum, selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah, baik dari kalangan lelaki ataupun perempuan, walaupun dosanya banyak, ya selain Nabi siapa yang maksum. Maka jangan ditutup pintu istighfar untuk dia, memohonkan pengampunan untuk dia. Tetap dimohonkan pengampunan. Kita sendiri akan mendapatkan amin dari malaikat. Kita sendiri
ada harapan besar untuk mendapatkan pengampunan tatkala kita mendoakan pengampunan untuk orang lain. Juga ayat yang lain, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakanlah untuk mereka karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman untuk mereka. Ayat ini berbicara tentang apa? Ya, tentang orang yang bersedekah, orang yang membayar zakat. Nah, didoakan doa-doa yang baik, sholawat, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa yang menyampaikan zakat, yang mana ayahnya itu menyampaikan zakat pada Nabi, kemudian minta didoakan. Maka Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Menunjukkan yaitu mereka didoakan. Sementara siapa yang wajib berzakat? Apakah hanya mukmin yang sempurna? Tidak. Orang mukmin yang berdosa juga wajib berzakat asal memenuhi syarat, yaitu hartanya mencapai haul dan nisab ma'ruf, pembahasan-pembahasan yang itu. Nah, berarti doa itu berlaku untuk semua orang yang masih punya iman walaupun dia punya dosa. Tidak ditutup pintunya. Tidak seperti pendapat sebagian khawarij, tidak boleh mendoakan pengampunan untuk orang-orang yang pelaku dosa besar. Nah, ini keliru tentunya mereka. Baik, kita tambah sedikit lagi. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, qala Muhammad, dia sendiri, wa nifaqul lafzul islami. Istilah nifaq itu adalah lafaz islami, lafaz syar'i. Lam takunil arabu qabla islami ta'rifuh. Orang Arab sebelum datangnya Islamnya ajaran Nabi Muhammad SAW tidak mengenal istilah itu. Walaupun istilah an-nafaq yaitu apa? Rumahnya yarbu, rumah semacam apa itu? Tikus kecil yang memiliki 2 pintu. Ini mereka kenal, tapi istilah bahwasanya orang yang karakternya begini dikatakan munafik, orang Arab sebelum itu, orang Arab jahiliyah tidak paham itu. Tapi ini ajaran yang diperkenalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa ma'khudun min nafiqil yarbu, yaitu apa? Liang atau sarangnya yarbu. Yarbu kata sebagian ulama yaitu sejenis tikus kecil. Wa huwa juhrun min juhuri, salah satu dari liang-liang hewan tadi. Yakhruju minhu idza ukhidha alaihi al-fujr alladhi fihi dakhal. Dia akan keluar dari pintu yang itu apabila dia dikejar dari pintu yang dia masuki. Dikejar dari sini, dia akan keluar dari situ, atau dihadang dari situ, dia akan balik ke pintu yang ini. Itulah an-nafaq, atau dipanggil dengan nafiq. Fayuqal qad nafaqa wa nafaq, yaitu keluar dari sini masuk ke situ, atau masuk dari situ keluar dari sini, dan seterusnya. Wa munafiq yadkhulu bil islami bil lafaz wa yakhruju minhu bil adad. Orang munafik dia masuk ke dalam Islam dengan talafuz, dengan syahadatain, dan keluar dari Islam dengan sebab akidah dia. Allah menghukumi dia kafir, tetapi apa? Diketahui dari akidah dia. Lidahnya lidah Islami boleh jadi, pandai bicara dengan kalimat-kalimat keimanan, namun Allah tahu hatinya ternyata adalah hati orang-orang yang murtad. Misalkan syabihun bi fi'lil yarbu, mirip dengan perbuatan tikus kecil, semacam tikus kecil yang ada di Barawi, di mana itu istilahnya di lembah-lembah atau di tepi gundukan tanah, bukan yang dalam rumah. Kalau dalam rumah maklum Pak, yaitu apa? Fi'ran. Li'annahu yadkhulu min babin wa yakhruju min bab, karena dia masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Tikrarun nakirah menunjukkan apa? Yadullu ala mughayyarah. Bab yang itu juga bab dengan tanwin, menunjukkan pintu yang ini lain dengan apa? Pintu yang itu. Kita baca catatan kakinya. Qala Hasanul Basri rahimahullah, karena yuqal, dahulu kala dikatakan an-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. Kemunafikan adalah perbedaan rahasia dan terang-terangan. Tatkala rahasia dia ternyata apa? Merancang makar dan kejahatan, tapi tatkala di hadapan kita dia menggunakan apa? Bahasa yang sangat manis dan indah. Ini kemunafikan. Wal qauli wal amal, perbedaan antara ucapan dan amalan. Ini juga kemunafikan. Wal madkhali wal makhraj, cara masuk dan cara keluar ternyata berlainan. Intinya apa? Tidak jujur orangnya.
Wa kana yuqal usul nifaq alladhi yubna alaihi nifaq al-kadhib. Asas kemunafikan yang mana kemunafikan dibangun di atasnya adalah kedustaan. Ini diambil dari kitab Sifatul Nifaq punya Imam Al-Firyabi, guru dari Imam Al-Ajuri, dan sanadnya sahih. Kita lanjutkan setengah dulu sebenarnya, insyaallah. Setengah dulu. Atau ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.